Lockheed Martin C-130 Hercules adalah sebuah pesawat terbang bermesin 4 turboprop sayap tinggi, high wing, yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek atau tidak disiapkan, awalnya dia adalah sebuah pengangkut tentara dan pesawat kargo yang sekarang ini juga digunakan untuk berbagai macam peran, termasuk infanteri airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara. Sekarang ini ada lebih dari 40 model Hercules, termasuk beberapa kapal senapan, dan juga digunakan di lebih dari 50 negara. Melayani lebih dari 50 tahun, keluarga C-130 telah menciptakan rekor yang bagus untuk kehandalan dan daya tahannya, berpartisipasi dalam militer, sipil, dan bantuan kemanusiaan. Pesawat di Indonesia pertama kali menerima 10 pesawat C-130 dari pemerintah Amerika Serikat sebagai penukar tawanan pilot CIA Alan Pope yang terlibat membantu pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958. Alan Pope adalah seorang pilot Amerika yang tertangkap oleh pemerintah Indonesia pada 1958 ketika terlibat dalam konflik PRRI Permesta, sebuah gerakan pemberontakan regional yang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu di Amerika Serikat. Pope tertangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh pasukan TNI AU. Penangkapannya menjadi momen penting dalam hubungan Indonesia-AS, karena menunjukkan keterlibatan CIA dalam mendukung pemberontakan terhadap pemerintah Soekarno, peran Soekarno, simbol kedaulatan. Penahanan Alan Pope digunakan sebagai bukti ketegasan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan nasional dari campur tangan asing. Diplomasi. Soekarno menggunakan kasus Pope sebagai kartu diplomasi dalam merundingkan hubungan dengan Amerika Serikat. AS sangat ingin membebaskan Pope, sehingga pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya. Propaganda. Soekarno juga memanfaatkan penangkapan Pope untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia tidak tunduk pada kekuatan asing, terutama AS. Pada akhirnya, Alan Pope dibebaskan oleh pemerintah Indonesia setelah tekanan diplomatik dan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat. Pembebasan ini kemungkinan juga berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan bilateral dan mendapatkan dukungan dalam konteks Perang Dingin. Pada tahun 1975, Indonesia menerima 3 C-130B. Pada tahun 1980-an, di bawah program untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia, 3 buah C-130H, 7 C-130HS, long body, 1 C-130MP, patroli maritim, 1 L-130 untuk keperluan sipil, dan 6 L-130S yang dioperasikan oleh PT Merpati dan Pelita Air untuk keperluan transmigrasi. TNI AU juga mengoperasikan 2 KC-130, versi air refueling C-130, untuk keperluan pengisian bahan bakar di udara, sampai hari ini masih beroperasi. Pada tahun 1999, Senat Amerika Serikat mengeluarkan larangan penjualan senjata dan pembekuan hubungan militer dengan Indonesia, yang berkaitan dengan krisis Timor Timur. Ini menyebabkan 17 pesawat C-130 tidak layak terbang karena tidak adanya suku cadang. Pada tanggal 20 September 2000, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Pertahanan Mahfud berbicara dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada pertemuan awal September, pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan mengizinkan ekspor suku cadang ke Indonesia. Tetapi sampai bertahun-tahun impor suku cadang dari Amerika Serikat tidak pernah dijalankan dan TNI kemudian mengimpor suku cadang dari negara lain. Senat Amerika Serikat tetap menyatakan pelarangan penjualan senjata ke Indonesia, tetapi memberi Presiden Amerika Serikat hak perkecualian. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa sekitar 70% budget militer Indonesia pada tahun 2009 akan dipergunakan untuk membeli pesawat C-130. Dari 24 pesawat, hanya 6 yang masih layak terbang. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat dan Australia berjanji akan memberi bantuan pembelian 6 buah Hercules tipe E dan J. Namun, Indonesia kemungkinan lebih tertarik membeli tipe J, C-130J Super Hercules, yang memiliki kemampuan angkut yang lebih tinggi dan mesin yang lebih efisien. Versi sipil dari C-130 Hercules adalah Lockheed L-100 Hercules. Merpati Nusantara Airlines tercatat pernah mengoperasikan pesawat jenis L-130. Perbedaan utama dengan versi militer adalah mesin yang lebih lemah, jendela yang lebih banyak,
dan dihilangkannya pintu besar di belakang badan pesawat. Di kemudian hari Il-100 Merpati dihibahkan kepada TNI AU untuk melengkapi armada Hercules di Skadron Udara 17 dan 31 yang berkedudukan di Halim, Jakarta. Selain Indonesia, beberapa negara juga menggunakan versi sipil dari Hercules ini, bahkan beberapa negara seperti Aljazair, Kuwait dan Gabon, menggunakan Il-100 untuk kepentingan militer mereka. Total hanya 114 Il-100 yang terjual. Produksi terakhir terjadi pada tahun 1992. Kemudian hari Il-100 dikembangkan menjadi Il-100J yang ekuivalen dengan C-130J lengkap dengan mesin turboprop canggih Rolls-Royce, Allison, AE2100D3, baling-baling 6 bilah, dan Evis 2 kru, tetapi program ini dibatalkan pada tahun 2000 karena Lockheed ingin fokus di versi militer saja. Kejadian yang melibatkan C-130 Hercules. Atas pembebasan pilot Allen Pope, Presiden RI Soekarno ditawari Presiden AS John F. Kennedy hadiah. Sebagai hadiahnya, Soekarno meminta untuk ditunjukkan wujud pesawat Hercules yang masih baru pada saat itu. Alhasil Indonesia menjadi pengguna pertama C-130B di luar AS pada 1960. Ke-10 pesawat C-130B, termasuk 2 varian tanker KC-130B, ini menjadi embrio lahirnya Skadron Angkut Berat Jarak Jauh TNI AU. Pada tahun 1963, sebuah pesawat KC-130F mencetak sejarah dengan mendarat dan lepas landas dari kapal induk USS Forrestal, Cevea 59. Kru berhasil melakukan 29 pendaratan, touch and go, 21 pendaratan penuh tanpa menggunakan pengait penahan, unarrested full stop landings, dan 21 lepas landas tanpa bantuan, unassisted takeoffs, dengan bobot keseluruhan mulai dari 85.000 pound hingga 121.000 pound. Modifikasi yang dilakukan Lockheed pada pesawat asli hanya mencakup pemasangan lubang roda pendaratan hidung yang lebih kecil, sistem pengereman anti-selip yang ditingkatkan, dan penghapusan POD pengisian bahan bakar di bawah sayap. Tidak ada pengait ekor. Tidak ada ketapel peluncur. Tertulis pada sisi badan pesawat, Lock MA, No Hawk. Pesawat ini menjadi yang terbesar dan terberat yang pernah mendarat di kapal induk, sebuah rekor yang masih bertahan hingga hari ini. Tragedi yang melibatkan C-130 di Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1991, sebuah tragedi menimpa dunia penerbangan militer Indonesia ketika pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara jatuh di daerah Condet, Jakarta Timur. Kecelakaan ini terjadi hanya beberapa menit setelah pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, membawa 122 personel Pashasau yang baru saja berpartisipasi dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-46 ABRI di Senayan. Menurut laporan, pesawat mengalami masalah teknis ketika mesin nomor 1 meledak, diikuti dengan matinya mesin nomor 4. Kondisi ini menyebabkan pesawat kehilangan daya angkat dan akhirnya jatuh menimpa Balai Latihan Kerja, BLK, di Condet. Kecelakaan ini menewaskan 135 orang. Termasuk 12 kru pesawat, 122 penumpang, dan 1 orang di darat. Hanya 1 penumpang yang selamat, yaitu prajurit 1 Bambang Supardi, meskipun menderita luka bakar serius. Proses evakuasi dan identifikasi korban berlangsung sepanjang malam, dengan jenazah ditempatkan di hanggar Skadron 31 sebagai rumah duka. Pada 6 Oktober 1991, seluruh korban dimakamkan secara massal di Taman Makam Bahagia Pondok Aren, Tangerang. Upacara pemakaman dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, Marsikal Madya Siboen Dipo Atmojo, dan dihadiri oleh pejabat tinggi ABRI serta atase militer negara sahabat. Kecelakaan ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan militer Indonesia. Mengingat jumlah korban yang melebihi angka korban dalam operasi Trikora dan Dwikora. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dalam operasional penerbangan militer. Pada 30 Juni 2015, pesawat angkut militer Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan tragis di Medan, Sumatera Utara. Pesawat dengan nomor registrasi A1310 ini jatuh di Jalan Jamin Ginting, menimpa permukiman warga dan menyebabkan kerusakan signifikan. Pesawat tersebut membawa 12 kru dan 101 penumpang, yang terdiri dari prajurit TNI dan anggota keluarga mereka.
Seluruh penumpang dan kru pesawat dilaporkan tewas. Standar keselamatan dalam operasional penerbangan militer di Indonesia. Tragedi jatuhnya pesawat Hercules di Papua pada akhir Desember 2024, sebuah tragedi memilukan mengguncang Indonesia. Sebuah pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU, jatuh di wilayah pegunungan Papua, menimbulkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Kronologi kejadian, pesawat Hercules C-130 tersebut lepas landas dari Bandara Timika menuju Bandara Wamena dengan membawa sejumlah personel militer dan logistik. Menurut informasi awal, pesawat mengalami cuaca buruk saat mendekati wilayah pegunungan yang terkenal dengan medan berat dan kondisi cuaca yang kerap berubah secara tiba-tiba. Pada pukul 8.45 WIB, kontak dengan pesawat terputus, dan beberapa jam kemudian, tim pencari menemukan puing-puing pesawat di area pegunungan yang sulit dijangkau. Penyebab kecelakaan, hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun, faktor cuaca buruk dan kompleksitas medan di Papua menjadi dugaan awal. Selain itu, investigasi juga akan memeriksa kemungkinan adanya masalah teknis pada pesawat yang sudah lama digunakan oleh TNI AU sebagai alat transportasi strategis. Korban dan evakuasi, pesawat ini dilaporkan membawa sekitar 20 penumpang, termasuk kru dan personel militer. Tragedi ini mengundang simpati dari berbagai pihak. Presiden Republik Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan pesawat militer untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, masyarakat di seluruh Indonesia menggelar doa bersama untuk para korban, evaluasi dan pembelajaran. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya peremajaan armada militer dan peningkatan keselamatan penerbangan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua. Kedatangan pesawat C-130J Hercules di Indonesia, babak baru pertahanan udara nasional. Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam upaya modernisasi pertahanannya dengan kedatangan pesawat C-130J Hercules. Pesawat angkut militer yang canggih ini tiba di tanah air sebagai bagian dari program peningkatan kemampuan TNI Angkatan Udara, menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki aset strategis untuk mendukung operasi militer dan kemanusiaan. C-130J Hercules, teknologi dan kemampuan. C-130J Hercules adalah generasi terbaru dari pesawat angkut militer Lockheed Martin yang telah diakui keandalannya di seluruh dunia. Dibandingkan dengan varian sebelumnya, C-130J memiliki sejumlah peningkatan signifikan. Termasuk, kecepatan dan efisiensi, mesin turboprop baru Rolls-Royce i2100D3 memberikan daya lebih besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, kapasitas angkut, kemampuan membawa muatan hingga 20 ton, baik berupa personel, kendaraan, atau logistik, avionik modern, sistem navigasi dan komunikasi canggih yang memungkinkan operasi di berbagai medan, termasuk cuaca ekstrim, operasi jarak jauh, daya jelajah yang lebih panjang memungkinkan mobilisasi ke wilayah-wilayah terpencil tanpa memerlukan pengisian bahan bakar. Strategis di Indonesia, kehadiran C-130J Hercules di Indonesia membawa dampak signifikan pada berbagai sektor. Operasi militer, pesawat ini akan digunakan untuk mendukung operasi militer strategis, termasuk pengangkutan pasukan, logistik, dan evakuasi medis di wilayah konflik atau bencana. Tanggap bencana. Sebagai negara yang rawan bencana alam, Indonesia membutuhkan armada yang mampu menjangkau wilayah terdampak dengan cepat dan membawa bantuan dalam jumlah besar. C-130J Hercules dirancang untuk mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal, menjadikannya ideal untuk misi kemanusiaan. Diplomasi pertahanan, kehadiran pesawat ini memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional sebagai negara dengan kapabilitas pertahanan udara yang mumpuni. Sekaligus membuka peluang kerja sama internasional di bidang keamanan, rencana operasional dan masa depan. Pesawat C-130J Hercules pertama yang tiba merupakan bagian dari paket pembelian yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa unit tambahan dijadwalkan akan tiba dalam beberapa tahun ke depan. TNI Angkatan Udara juga telah mempersiapkan program pelatihan intensif bagi kru pesawat untuk memastikan pengoperasian yang maksimal. Kedatangan pesawat ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi rakyatnya. Dengan teknologi canggih dan kemampuan yang serbaguna, C-130J Hercules akan menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa ini. Kesimpulan, kehadiran C-130J Hercules di Indonesia menandai babak baru dalam sejarah pertahanan nasional.
Pesawat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional militer sekaligus menjadi tulang punggung dalam misi-misi kemanusiaan. Dengan dukungan teknologi mutakhir, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang tangguh, baik dalam menghadapi tantangan internal maupun global.